Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bagi berdiri sama-sama. Kita siap memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur semua karena Tuhan baik buat hidup kita. Amin. Mari teduhkan hati kita, satukan hati kita dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan Tuhan yang masih boleh kami nikmati dan rasakan di dalam Tuhan. Semua hanya karena kasih setia Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu buat kami. Sebagai hari ini kami akan mulaikan ibadah kami dengan bersyukur. Mari hadir, mari berkuasa di tempat ini lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi setiap kami, berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan lewat kuasa dan berkat yang kami boleh nikmati, kami boleh berbagi berkat. Kami jadi berkat dimanapun kami ada, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan di hidup kami. Segala kuasa kegelapan kami percaya sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Roh Allah yang hidup berkuasa di tempat ini. Dan dari tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur bersama kita katakan amin. Sekali lagi dong berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan, dan di dalam-Mu kami boleh menikmati ketenangan ya Tuhan. Walaupun mungkin badai menerpa hidup kami, tapi Engkau setia buat kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi sama-sama. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan beri kekuatan badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab
janjimu setia bagiku. Ku tetap percaya. Amin. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Dalam hidupku. Mari bagi berdiri sama-sama. Katakan, tetap percaya. Oh, tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ya, tetap menyembah. Apapun yang terjadi, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Amin. Pernah ku ragu, tetap percaya. ku tetap percaya. Amin. Katakan sekali lagi. Tak pernah ku ragu, karena kau bisa dipercaya, ku Tuhan. tetap percaya. Amin, amin. Amin. Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Amin. Mari yuk teduhkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup kami, Tuhan, dengan sempurna sampai hari ini, Tuhan. Lebih dari yang dapat kami rasakan, lebih daripada yang dapat kami sadari, lebih daripada yang dapat kami lihat. Karena kami percaya Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai kami. Dan bukan sampai saat ini juga, Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami sejauh ini, Tuhan akan sanggup menyertai kami sampai ke tujuan kami, yaitu kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami berikutnya. Sebab itu penuhi hati kami dengan roh-Mu yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini, Tuhan. Sehingga kami semakin melihat kasih-Mu, semakin melihat kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sebab ketika Engkau berfirman, semua ada buat kami. Ketika Kau berfirman, semua terjadi buat kami. Ketika Kau berfirman, kami menjadi seperti yang Kau rancangkan sejak semula, menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di sorga. Mari umat Tuhan, Engkau yang sudah siap untuk dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan menjadi pemenang, dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali saya berada di sini, mendapat kepercayaan dari Pak Gembala dan hamba-hamba Tuhan untuk bisa melayani Bapak dan Ibu. Dan ayo kita maksimalkan ya kepercayaan yang sudah diberikan biar jadi berkat. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali kenal saya,
mungkin lebih kenal lewat lagu-lagunya. Lagunya apa aja di Google aja ya. Ya, dan bisa dilihat sekarang kan zaman Google ya kan. Tetapi yang sudah bertemu dengan saya mungkin di cabang yang lain pasti tahu bahwa selama kita bertemu saya selalu sharing tentang apa visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, baik lewat lagu maupun lewat firman Tuhan, supaya kita menjadi pemenang di akhir zaman. Amin. Karena kita hidup di akhir zaman. Ya, kalau bicara soal akhir zaman, jangan langsung kita berasumsi bahwa wah, Yesus datang besok. Yesus datang kapan aja dia mau, bisa. Amin. Jadi itu tidak menentukan. Tetapi maksudnya akhir zaman adalah kita akan mengalami tanda-tanda akhir zaman. Itu yang kita alami. Salah satunya, Bapak Ibu, kita buka sebentar 2 Timotius 3 ayat 1. Ya, ini bukan tema khotbah hari ini, cuma untuk supaya Bapak Ibu dapat gambaran. Kalau ada orang nanya kepada Bapak Ibu, ya apa sih yang sedang terjadi? Ya, kenapa kita mengalami hal ini? Ya kok situasi seperti ini? Ini tanda akhir zaman. Yaitu salah satu tanda akhir zaman 2 Timotius 3 ayat 1 adalah pada hari terakhir dikatakan akan timbul masa yang sukar. Ya, kalau Bapak Ibu mengalami kerja makin sukar, dagang makin sukar, jaga hubungan dengan sesama makin sukar, ya kemudian jaga iman makin sukar, betul, dan sekarang tambah lagi mungkin jaga kesehatan makin sukar, jangan kecil hati ya, memang itu harus terjadi. Amin. Jadi kita bisa jawab pertanyaan dunia, kok bisa begini? Ya memang inilah tanda akhir zaman. Tetapi bagi umat Tuhan, ya supaya kita nggak ikut bingung seperti orang dunia, karena tanda ini berlaku buat seluruh dunia. Ya, tetapi untuk umat Tuhan, Tuhan kasih jaminan, bukan berarti kita harus kalah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Amin. Jadi jangan hanya kita melihat sekarang, situasi sekarang kok susah ya, dan kita lupa bahwa kemenangan sudah Tuhan sediakan buat kita. Itu seperti kita kalau nonton, saya katakan nonton film Hollywood, ya itu seperti kita cuma nonton depan dan tengahnya doang. Seru nggak? Ya nggak asik, betul Bapak Ibu ya kan? Karena endingnya seperti apa, penasaran. Kalau kita nonton katakan Avenger, depannya wah penjahatnya muncul, wah ngeri. Di tengah jagoan babak belur, ya kan? Stres kita, betul? Depresi nih gimana nih? Tapi kalau lihat ujungnya, paling ujung sekali jagoan menang, Thanos kalah juga, ya kan? Demikian juga dalam kehidupan kita nyata. Kalau Bapak Ibu sedang belum ngalamin happy, artinya belum ending. Karena sebuah film adalah happy ending, apalagi dalam Tuhan. Kitab Wahyu boleh depannya seru, boleh tengahnya serem, tapi ujungnya kita menjadi pemenang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, amin. Nah itu adalah bagian saya untuk menguatkan umat Tuhan. Supaya kita selalu punya hati yang siap menjadi pemenang. Ya, hati yang tidak kalah oleh intimidasi, kalah oleh kekhawatiran, ya kalah oleh masalah. Itu kenapa kalau Bapak Ibu pernah dengar lagu Allah mengerti, Allah peduli. Dari mana sih itu lagu? Bukan dari pengalaman pribadi, itu dari firman Tuhan. Bapak Ibu ingat gak ketika badai sedang bergoncang, ya, dan Yesus lagi di perahu ada, tapi tidur, ya minimal berbaring lah. Ya, saya nggak tahu orang kok bisa tidur lagi begitu ya. Kita aja kalau tidur terus anak kita loncat-loncat di sebelah ranjang kita bangun ya kan, ini badai loh. Ya, tetapi ketika itu yang menarik adalah Petrus membangunkan Yesus, tapi nggak enak caranya. Kalau mau minta tolong, ya minta tolong gitu kan. Tuhan tolong, Tuhan tenggelam nih, takut Tuhan. Nah itu kan enak sekali. Oh, ini enggak. Guru-guru. Tidakkah engkau peduli kita binasa? Wailah. Ya sambil minta tolong sambil komplain kayak kita juga ya. Tapi lihat Tuhan Yesus nggak marah loh, nggak tersinggung, nggak bilang gini. Tarik dulu perkataanmu. Enak aja aku nggak peduli. Selama kamu nggak narik perkataan, nggak bakal aku tolong, ya kan? Tapi enggak. Justru Tuhan walaupun Tuhan nggak menjawab Petrus sama sekali, langsung redakan badai. Tenang. Apa artinya? Apapun perasaan kita terhadap Tuhan. Mungkin saat ini kita lagi bingung, Tuhan ngapain sih sebetulnya? Mungkin saat ini kita sedang kecewa, ada kecewanya, ada sedihnya, ada khawatir. Tetapi ingatlah, Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap berkuasa untuk meredakan hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Nah sekarang pertanyaannya, untuk khusus hari ini adalah, bagaimana kalau kita ketemu orang yang bertanya sama kita? Di mana Tuhan? Tuhan di mana?
Lagi masalah, waktu toko saya mengalami masalah, usaha saya mengalami masalah. Tuhan di mana? Saya jujur waktu dulu kalau ceritanya kan lagi api mula-mula melayani Tuhan ya kan. Kalau ada orang nanya begitu, cia ceritanya sebel gitu ya kan. Ih kurang iman amat. Tapi saudara tahu nggak? Saya yang ditegur sama Tuhan. Tuhan nggak bilang, bagus kamu, itu dong, setia dong, loyal dong, apaan tuh gitu kan. Enggak, Tuhan tegur saya. Tuhan bilang, tahu nggak? Orang sampai ngomong begitu itu bukan dirinya sendiri. Itu dia saking hatinya menderita. Sampai Tuhan pun ibaratnya dia nggak yakin lagi, nggak bisa ngelihat kasih Tuhan. Nggak tahu Tuhan di mana. Itu karena hatinya begitu menderita. Dan saudara mau tahu, saya ditunjukkan satu ayat yang akan saya share. Saudara tahu nggak? Kapan Tuhan dekat sama kita? Di situ saya ditunjukkan, saya sadar. Tuhan itu dekat sama kita. Saya pikir kan Tuhan dekat waktu kita do something yang Tuhan senang dong, ya kan? Lakukan yang terbaik, nyanyi yang terbaik, ya kan? Beri persembahan yang terbaik, ya? Ibadah yang setia. Ternyata ini loh, Tuhan dekatnya. Kita buka Mazmur 34 ayat 18. Kalau digital sekarang 18, kalau manual masih 19 ya. Itu beda nomor aja. Ini jawabannya. Jadi kalau ada yang nanya, sekarang Bapak Ibu bisa jawab. Di mana Tuhan? Kalau kamu lagi menderita, ini loh Tuhan. Tuhan itu dekat di mana? Dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia apa? Menyelamatkan bukan orang yang layak diselamatkan. Tapi dia menyelamatkan apa? Orang-orang yang remuk jiwanya. Semakin kita menderita, semakin kita punya masalah, justru Tuhan semakin dekat sama kita. Bukankah kita punya Tuhan yang sangat baik? Boleh nggak tepuk tangan terima kasih buat Tuhan? Tuhan gak bilang begini, beresin dulu masalahmu, layak dulu, baru datang menghadap aku. Itu bukan Tuhan kita. Dia justru semakin kita ada masalah, dia datang untuk apa? Membantu kita, menolong, menyelesaikan masalah yang ada sedang kita hadapi. Amin. Dan bukan cuma itu, dan akhirnya keluar suatu lagu. Saya kasih lagunya dulu ya, kita live aja ya. Tadi saya mau setel video, tapi tampaknya Tuhan mau kita live hari ini. Jadi boleh keyboard. Tim musik yang lain panggil nggak ya? Boleh dong kalau udah selesai urusannya, boleh ya? Ya temenin lah. Kita kan hybrid, pengkhotbah iya, pemuji iya gitu ya kan. Jadi pengennya ditemenin dulu. Ada satu kitab, saudara tahu Alkitab dong. Tujuan Alkitab itu apa sih? Kan memperkenalkan Tuhan kita, betul? Meninggikan kita aja, nyanyikan tinggikan dirimu, ya kan Tuhan ditinggikan. Tetapi ada satu bagian Alkitab, suatu kitab yang bahkan nama Tuhan pun tidak disebut. Seakan-akan nggak eksis. Dan bukan cuma namanya tidak disebut, tetapi dari segi literatur sastranya tidak menunjukkan bahwa ada Tuhan sama sekali. And yet itu Alkitab. Masuk di Alkitab. Kitab apa? Ayo. Kitab Ester. Bapak Ibu boleh cari. Ya kalau lagi iseng-iseng nanti cari. Di dalam kitab Ester tidak diketemukan ada nama Tuhan disebut sekalipun. Tetapi kita lihat walaupun nama Tuhan tidak disebut, toh pada akhirnya Ester menang. Ada tokoh lain, Mordekai menang. Musuhnya kalah. Apa artinya? Tuhan sudah menunjukkan dia ngerti orang mungkin gak tahu Tuhan di mana. Bahkan kelihatannya nggak ada. Tetapi sekalipun bahkan iman seperti itu pun, Tuhan tetap bekerja di belakang layar untuk mendatangkan kemenangan loh buat kita. Nah, akhirnya lahirlah lagu ini bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan. Meskipun kita nggak tahu Tuhan di mana, dia lagi ngapain sih? Ya, sebelumnya oke, satu ayat lagi. Ini kan ceritanya orang nggak kenal Tuhan ya wajar lah ya. Tapi Daud gimana? Daud nggak mungkin dong ngomong gitu ya. Daud gitu ya. Ayo kita lihat. Mazmur 13. Saya pikir ini justru kenapa Tuhan senang Daud. Bukan karena pujiannya hebat. Hatinya jujur sama Tuhan. Kita lihat. Mazmur 13. Judulnya sih keren. Doa kepercayaan. Tetapi apa sih? Ini nyanyian untuk pemimpin biduan. Saya pikir kalau WL berani nyanyi lirik ini, jago deh. Bisa disuruh turun loh, ya kan? Wah stres nih WL-nya. Kenapa? Karena liriknya begini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Mau denger lagu begitu? WL loh ini. Di depan mimbar.
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Loh, ini orang beriman apa enggak? Kemudian apa? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku. Ya ampun. Tapi Tuhan izinkan yang masuk di Alkitab. Artinya apa? Tuhan menghargai kita apa adanya. Bahkan saat iman kita serendah apapun, tetap Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan akhirnya lagu ini pun Tuhan. Kemanapun kau membawaku, lebih indah dari jalanku. Bagaimanapun kau membentukku, lebih indah dari cinta di dunia. Katakan, apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Katakan, apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Sekali katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Mengandalkanmu di tiap langkahku. Yang mau andalkan Tuhan katakan, mengandalkanmu di tiap langkahku. Amin. Mungkin di saat ini yang terjadi di luar perhitungan kita, bahkan di luar perhitungan siapapun, tetapi tidak pernah di luar perhitungan Tuhan. Nah, mari kita buktikan. Tuhan itu menampilkan, biar gampang Bapak Ibu punya bayangan, saya langsung kasih jawabannya. Tuhan itu menampilkan dirinya di Esther ada dua. Yang pertama, Tuhan yang ruling, Tuhan yang merencanakan. Tidak bisa dihentikan rencananya. Kalau Tuhan sudah berencana, nggak ada yang bisa stop. Amin. Itu yang pertama. Tetapi bukan cuma itu, Tuhan juga adalah Tuhan yang overruling. Wah, inilah terbalik, reverse. Apa artinya? Dia bisa membalikkan rencana musuh. Dia bisa membalikkan rencana yang jahat sehingga tidak menimpa kita. Amin. Jadi kalau sampai kita mengalami sesuatu hal di hari-hari ini, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita. Karena dia bisa menghalangi dan saya percaya firman ini sedang digenapi dalam diri saudara. Amin. Dan mari kita buka, kita mulai. Tuhan yang ruling, Tuhan yang menyatakan rencananya, ya, dan tidak bisa dihalangi melalui siapa? Melalui Esther. Kisah Esther ini menarik karena setelah Ratu Wasti, yang pernah dengar, Ratu Wasti dipecat oleh Ahasiweros. Ahasiweros ini adalah tokoh sejarah. Jadi kalau orang ceritanya nggak kenal Tuhan dan dia suka sejarah, dia akan menemukan catatan tentang Raja Ahasiweros. Karena di dalam sekuler namanya Raja Xerxes. Ya, XER, Jadi ini tokoh sejarah, menarik sekali. Dan raja ini dikenal sangat kejam sekali. Jadi setelah istrinya pun karena membantah omongan dia, out segampang itu. Wow, ya kan? Nah, kemudian Esther adalah orang buangan yang di zaman umat Israel dibuang, dihukum. Di Babel pembuangan diteruskan oleh Media. Jadi kita bayangin ini Israel yang sudah luluh lantak, hancur ya di zaman Yehezkiel, Yeremia, itu Israel yang sudah kalah.
Esther adalah salah satunya. Tetapi kok bisa Esther dipilih jadi permaisuri, pengganti dari Ratu Wasti? Kita lihat story-nya. Kalau kita bilang ini pasti nggak mungkin manusia, pasti Tuhan. Tapi Tuhan nggak disebut. Mari kita lihat. Tuhan itu begitu low profile, saudara. Esther 2 ayat 15. Esther 2 ayat 15. Ini adalah kisah di mana kasih kuasa dinyatakan tanpa nama Tuhan ditinggikan. Wow, kok mau ya Tuhan begitu ya? Kita aja kalau berbuat baik sama orang kalau bisa disebut nama kan, kalau bisa gitu. Tapi ini Tuhan sudah menyatakan kasih dan kuasanya. Dia tetap di balik layar. Esther 2. Oke, ketika Esther anak Abihail yakni saudara ayah Mordekai, tokoh kedua nanti kita akan bahas, yang mengangkat Esther sebagai anak karena dia yatim piatu, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Jadi ceritanya ada pemilihan nih ratu. Wah, wanita-wanita tercantik dikumpulkan, termasuk Esther, ya. Dan kemudian setiap wanita yang masuk menghadap raja untuk dipilih punya suatu hak. Coba hak ini kita punya ya, asik juga ya. Yaitu apa? Boleh memilih perhiasan model apapun mau dipakai, baju model apapun, di make up kayak apa, silahkan. Kerajaan menyediakan yang terbaik. Wow, ya kan kalau bicara soal lagi begini enak juga buat mejeng-mejeng di IG. Dan ketika Esther gilirannya, apa yang Esther lakukan? Ternyata Esther tidak menghendaki sesuatu apapun. Dia nggak mau pakai. Nggak tahu kenapa. Selain daripada yang dianjurkan, jadi dia bilang pilihin aja buat saya. Loh, kamu boleh pilih sendiri yang menurut kamu pantas. Enggak ada, pilihin aja buat saya. Aneh kan? Itu kan yang pertama, ya. Tetapi dikatakan maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Kok bisa? Lanjut. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap raja. Jurinya menilai. Lalu hasilnya di ayat 17, Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain yang padahal sudah pakai perhiasan terbaik, pakaian terbaik, make up terbaik. Esther enggak. Silahkan kamu apain aja, saya ikut aja. Kok bisa dia yang dipilih? Kita tahu itu Tuhan. Tapi ini nggak ada kan? Cuma story, just a story. Tapi apa artinya? Menunjukkan kalau Tuhan sudah pilih kita jadi pemenang, orang mau usaha apapun nggak bisa menghalangi Tuhan jadikan kita pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Mungkin kita merasa kurang modal, kurang kan? Kurang cantik, kurang siap, kurang jago, kurang pendidikan tinggi, apapun kekuranganmu, tidak bisa menghalangi Tuhan kalau dia mau angkat kita. Jangan melihat kekurangan kita, tapi bersinar, melihat kelebihan yang Tuhan punya. Semua yang Tuhan punya itu yang kita lihat. Jangan melihat apa yang kita nggak punya. Jangan juga melihat apa yang orang lain punya. Kalau Esther melihat yang lain, mungkin minder, aku nggak ikut deh. Oh, Esther juga nggak punya sikap gitu. Jangan punya sikap seperti itu. Amin. Kadang-kadang kita mundur hidup kita, kenapa? Kecewa, agak minder, agak rendah diri. Ya karena kita melihat orang lain kayaknya lebih bisa ya, lebih bagus ya. Ingat, sehebat Ratu Wasti pun bisa turun. Betul? Jangan mengandalkan diri sendiri. Tuhan punya bagiannya buat kita. Wah, ini yang pertama. Tetapi terhadap Mordekai juga sama. Mordekai ini adalah orang yang berjasa, orang Israel selain Esther yang berjasa terhadap raja sebetulnya. Tetapi kenyataan sering menunjukkan sama. Mordekai dilupakan. Dia menggagalkan pemberontakan. Wow, itu jasanya besar. Betul ya? Menggagalkan pemberontakan. Tetapi terlupakan begitu aja. Dia tetap jadi kayak pengemis saja, cuma nganggur-nganggur di istana mengamati. Nggak ada yang ingat dia. Tidak ada satupun termasuk raja sendiri. Tetapi apakah Tuhan membiarkan? Kalau Tuhan sudah punya rencana, mari kita lihat Esther 6 ayat 1-3. Tadi Esther sudah, sekarang Mordekai, tokoh kedua. Ada suatu malam raja nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur. Tapi dulu belum ada gadget. Kalau sekarang nggak bisa tidur langsung ya buka buka medsos ya. Maka bertitalah Baginda. Akhirnya dia baca buku lah. Di museum library-nya perpustakaan ada buku apa? Ya baca. Dia dibuka sejarah, disuruh ceritain. Lanjut ayat 2. Dan di situ malam itu gegara nggak bisa tidur.
didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa ada yang mau kudeta, yang mau membunuh raja. Lanjut. Terus raja, ada ya? Oh, ada ya orang mau dikudeta, lupa ya saudara ya. Maka bertanyalah raja, Mordekai ini sudah dapat apa? Lalu jawab mereka jujur, kepadanya tidak dianugerahkan apapun. Lupa. Tapi habis itu Mordekai dapat hal yang luar biasa. Nanti kita akan bahas nanti kenapa soalnya enak di ujung itu. Intinya apa? Ketika perbuatan baik kita, usaha kita, air mata kita, doa kita, ya, energi kita, kok rasanya percuma, kok rasanya orang gak dukung, kok rasanya orang gak hargai. Jangan kecil hati. Tidak pernah terlupakan oleh Tuhan. Amin. Itu cuma lagi diinvest sama Tuhan. Tuhan lagi simpan. Nanti dikeluarkannya pada waktu yang tepat. Amin. Jangan kita berhenti semangat, berhenti bekerja keras, berhenti melayani, berhenti melakukan firman karena merasa percuma. Saya ngerti, Tuhan pun ngerti. Tetapi kita yang rugi. Kalau kita terus melakukannya, akhirnya sama seperti Mordekai, cuma gara-gara gak bisa tidur. Tuhan bisa membuat siapapun yang tadinya lupa sama kita, oke dia tetap lupa. Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati kita. Amin. Karena upah kita bukan dari siapapun. Mungkin kita merasa yang saya tolong dia. Logikanya dia dong yang tolong balik saya. Oh, bukan itu cara Tuhan. Kalau kita menolong orang lain, Tuhan bilang seperti memiutangi. Kenapa seperti? Karena memang Tuhan gak berutang apa-apa. Amin. Tapi seperti artinya mintanya sama Tuhan. Berharapnya sama Tuhan. Nanti Tuhan bisa pakai siapapun, cara apapun untuk mengembalikan semua perbuatan baik kita, mengganjar, membalaskan semua kerja keras kita. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Haleluya. Lihat kan? Ketika Tuhan sudah mau, nggak ada yang bisa halangi. Tuhan kita berkuasa menyatakan rencananya. Tetapi sekarang terbalik. Gimana kalau saya dihalangi? Gimana kalau ada seakan-akan villain, ada Thanos yang selalu menghalangi, gangguin, sabotase. Oh ada, mereka juga ngalami. Dan sama musuhnya, namanya Haman. Haman ini adalah keturunan Amalek. Kalau tahu Amalek, Amalek adalah suku yang menyerang Israel. Dari awal Israel keluar dari Mesir, tidak cari musuh, cuma pengen selamat gitu ibaratnya. Toto diserang sama Amalek. Emang dari dulu ini suku cari gara-gara melulu begitu. Nah, salah satu keturunan Amalek adalah Haman. Tabiatnya nular saudaraku ya kan. Tetap aja mau nyusahin orang ya kan. Tetapi apa yang terjadi? Haman itu mau merancangkan supaya dia yang dimuliakan. Haman pengen dia yang diangkat. Mari kita lihat. Jadi Haman ini cari muka nih ya. Ester 6, makanya saya bilang saya simpan dulu supaya kita lihat. Ester 6 ayat 7. Ester 6 ayat 7. Tuh. Ya, Haman ngomong sama raja mengenai orang yang raja berkenan menghormati. Lanjut, apa yang Haman minta? Hendaklah dikasih pakaian kerajaan. Waduh. Kemudian kudanya raja, mahkota raja. Nih dia mau minta dimuliakan. Lanjut. Ya, sama kayak kita ketemu orang, aduh maunya menang sendiri ya, maunya ngambil semua ya. Dan hendaklah diserahkan dan sebagainya. Wah, banyak mintanya. Tetapi saudara tahu siapa yang dapat? Ayat selanjutnya. Maka titah raja kepada Haman, ayo ambil, dilakukan demikian kepada siapa? Mordekai. Ini dia upahnya Mordekai. Yang nentuin upahnya bukan raja, musuhnya. Musuhnya pengen ngambil upah buat dia. Dia mau ngerampas hak kita. Berkat kita mau diambil. Tapi justru gara-gara musuhnya yang usul, kasih pakaian raja, kasih mahkota raja, kasih kudarnya raja, kasih puji-pujiannya raja. Bukan Haman yang dapat, Mordekai yang dapat. Apa artinya? Musuhmu artinya masalah hidupmu bisa berusaha menjatuhkan engkau. Bisa seperti mau ngambil semua buat dirinya sendiri. Tapi kalau Tuhan sudah membatalkan rencananya, maka yang tadinya buat dia, Tuhan bisa serahkan buat orang yang benar. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Apa artinya pakaian raja? Bicara soal kebenaran. Apa artinya mahkota raja? Bicara soal kemuliaan. Apa artinya kudanya raja? Bicara soal kekuatan. Apa artinya puji-pujian dari raja? Oh, semua kehormatan yang tadinya musuh mau ambil dari kita, kalau memang hak kita nggak bakal bisa diambil. Amin Bapak Ibu.
Bahkan Tuhan katakan, kalau saudara merasa belalang pelahap nih, lagi ambil hasil usahamu, nanti Tuhan akan kembalikan tahun-tahun penuh kelimpahan kepada kita. Amin. Saudara merasa mungkin kesehatan saya agak menurun, ya Tuhan akan mengembalikan masa mudamu seperti Raja Wali. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia kembalikan semua. Itu satu. Tapi karena seperti Tuhan menyatakan rencana 2 kali, jadi ini Tuhan Tuhan mensabotase, batalin rencana Haman 2 kali. Ada yang lebih serem. Haman berniat menggantung Mordekai. Dia dendam sekali, ya kan, sama Mordekai ini. Dia pengen gantung, dibikin tiang yang besar. Malah dia pengen rencana bunuh semua umat Israel. Apa yang terjadi? Yang sudah baca kitab Ester tahu. Ya singkat saya nggak bahas, horor soalnya. Dia sendiri yang digantung di tiang gantungan yang dibuat untuk Mordekai. Apa artinya? Sekalipun ada yang begitu jahat yang mau menjahati kita, Tuhan bisa balikan. Itu terjadi pada dia. Dia melindungi kita. Kita diluputkan dari semuanya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, amin. Piano boleh mainkan lagu tadi di E ya. Dan mari kita lihat hasilnya. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka Ester 10. Nanti kita lihat lagi low profile-nya Tuhan terakhir ya. Ester 10 ayat 3. Setelah mendengar firman ini, tentu saudara bertanya, Dan, wah saudara semangat nih. Saudara sudah sudah melihat kebaikan Tuhan. Aku nggak tahu deh Tuhan di mana, terserah Tuhan mau di mana, suka-sukanya dia gitu kan. Tapi sekarang aku mesti ngapain? Nah ini dia, dikasih tahu di terakhir. Makanya saya bilang sesi terakhir. Belum cuma dapat itu doang, Mordekai tadi kan cuma pinjaman, pakaian pinjaman, kuda pinjaman. Sekarang karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi apa? Orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, diangkat. Dan dia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudaranya. Sebab apa? Ia mengikhtiarkan yang baik, mengusahakan. Yang Tuhan bilang pada kita, fokus. Jangan fokus pada masalahnya, jangan fokus pada situasinya, apa yang terjadi besok, minggu depan, jangan fokus ke situ. Fokus, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Fokus di sana, lakukan yang baik, amin. Tapi orang lain begini, itu urusan Tuhan. Dia sanggup menyatakan rencananya buat kita, dia sanggup menggagalkan rencana orang lain terhadap kita. Fokus kita, lakukan yang baik. Yang kedua adalah selain lakukan yang baik dan berbicara untuk keselamatan. Artinya apa? Ini bicara tentang damai sejahtera. Arti aslinya adalah damai sejahtera. Mari ngomong yang baik-baik. Ngomong yang mendatangkan damai sejahtera. Ngomong hal yang penuh kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Saya waktu itu memang bingung. Waktu Tuhan suruh khotbah, saya bilang khotbah apa Tuhan? Khotbah ini sudah banyak, khotbah itu udah banyak. Tuhan cuma bilang gini, kamu khotbah ya seperti kamu bikin lagu aja. Dan Pak Gembala kita bisa nebak. Pak Jonah tadi khotbah seperti bikin lagu. Wah udah memang Gembala itu punya urapan tersendiri ya. Membedakan roh ya Pak. Ya udah saya khotbahnya seperti bikin lagu. Menceritakan kasih dan kuasa Tuhan. Itu aja. Dan saya nggak pernah berharap saya akan ngalami waktu firman Tuhan berkata, kalau kita memperkatakan firman, memperkatakan damai sejahtera seperti Mordekai, dan dia nggak bilang berkata tentang Tuhan loh. Dari tadi kan nggak ada kata Tuhan kan? Tapi hal yang baik terjadi. Tuhan nggak tersinggung. Kok nama gue nggak disebut-sebut? Tetap nyatakan kebaikan. Dan itu juga terjadi buat saya. Saya pernah dulu ditawari masuk Muri. Waktu itu lagunya 4.800 terbanyak di Indonesia, puji Tuhan. Tapi saya tolak karena saya pikir, udahlah, saya tahu itu bukan buat saya. Saya nggak cari itu lah. Yang saya cari Tuhan disenangkan, saudara diberkati, amin. Saya cari itu aja. Tapi kemudian kemarin saya udah nggak bisa nolak karena bukan Muri kali ini, ada pihak lain yang datang, yaitu WAMI, Asosiasi Pencipta Lagu Indonesia, yang mencatatkan lagu saya sekarang resmi, bersertifikat. Sekarang apa-apa sertifikat ya Bapak Ibu. Lagunya harus sertifikat Pak, baru diakui negara. Oh begitu. Kan Bapak sudah bayar pajak. Memang sih bayar pajak loh, pencipta lagu juga bayar pajak loh Bapak Ibu ya kan. Ikutin yang Tuhan suruh, taat aja. Jadi katakan sekarang lagu saya dicatat. Jadi aset saya disita deh. Dengan katanya dicatat sudah. Lagu saya apa aja, mereka hitung ulang. Ternyata lagu sekarang sudah 5.000 lagu. Ada terdaftar. Kenapa? Dan yang luar biasanya apa?
Saya ini nggak bisa main musik sama sekali. Saya nggak bisa main musik, nggak punya bakat musik, nggak punya tanda-tanda pencipta lagu. Tiba-tiba Tuhan bisa berikan lagu baik sehingga orang, kok bisa? Tuhan sedang menunjukkan, kita boleh tidak tahu Tuhan di mana. Kita boleh tahu kita punya banyak keterbatasan. Tapi Tuhan sanggup menyatakan rencana yang indah buat kita semua. Amin. Dan itu oke. Kita lihat yang Esther sekarang. Ada 2 ayat lagi. Ya, saya selalu sebut ayatnya biar saudara tidak di PHP kapan selesainya. Esther 4 ayat 14. Dari tadi nggak ada Tuhan, termasuk Esther juga. Esther 4 ayat 14. Mungkin saudara bertanya, kenapa saya mengalami situasi ini? Nah ini dia. Sebab sekalipun Esther pada saat ini waktu itu Mordekai minta tolong Esther hadap raja. Pernah dengar dong, ini sekolah minggu juga banyak kan? Hadap raja, minta tolong bahwa kita akan dibunuh. Esther bilang, Om, paman kan, uncle. Saya kalau menghadap raja tanpa dipanggil, mati Om. Nah ini jawabannya. Ya, lalu kalaupun engkau saat ini diam, oke, engkau nggak pergi. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari, nggak bilang Tuhan loh. Ini orang nggak punya iman banget ya. Tuhan izinkan. Pihak lain, siapa nggak tahu. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa kalau kamu diam. Siapa tahu loh? Kok nggak bilang? Pasti Tuhan sudah tetapkan. Mungkin justru saat seperti ini pakai siapa tahu, pakai mungkin lihat. Bahasanya bahasa dunia banget. Tidak disebut Tuhan dan Tuhan nggak tersinggung. Tuhan nggak bilang, oh gitu ya, kamu lu malu sama aku. Oke, aku juga no. Mungkin justru saat ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Sehingga kita mungkin kadang-kadang ngerasa nggak berani ngaku Tuhan. Kenapa? Nanti diledekin, dibuling. Tuhan, mana buktinya? Tapi Tuhan seperti izinkan ngomong aja, siapa tahu. Mungkin kalau kamu kerja terus, nanti ada usaha, nanti kamu berhasil. Gua gak berhasil. Nanti Tuhan tolong, jangan sebut Tuhan, gua gak percaya. Oke, siapa tahu kamu berhasil. Wow, kita punya Tuhan yang rendah hati. Amin saudaraku. Dia begitu rendah hati. Di hati dia, bukan soal dia juga ditinggikan. Bukan. Di hati dia adalah bagaimana supaya kita ditolong sama Tuhan. Tapi ini menunjukkan apa? Kalau mereka aja yang gak sebut Tuhan, Tuhan tolong, apalagi kita. Kita udah panggil nama Tuhan, agungkan nama dia, percaya nama dia. Pasti Tuhan tolong lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus, amin. Kita bangkit berdiri. Nah ini yang ayat terakhir yang saya mau bacakan. Mari buka. Ternyata Daud itu sudah tahu. Mazmur 33 ayat 10. Ini boleh saudara catat. Kalau tadi kan panjang, saudara mau catat juga bingung kan? Nah ini pendeknya. Kesimpulan kita ternyata di Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tuhan sedang menggagalkan rencana musuhmu atas engkau. Tuhan sedang menggagalkan rencana iblis atas engkau. Iblis mau engkau sakit. Iblis mau engkau terluka. Iblis mau engkau jatuh, engkau kalah, engkau nyerah. Tapi Tuhan sedang gagalkan hari ini. Amin. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Dianggap gak ada. Batal. Wow, batal demi hukum. Hukum siapa? Hukum Tuhan Yesus. Amin. Kemudian apa? Tetapi dia 11. Rencana Tuhan buat kita tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Dengan kata lain, tidak bakal Tuhan lupakan. Tidak bakal ada yang bisa halangi. Boleh tepuk tangan sebelum kita berdoa buat Tuhan. Haleluya. Kita katakan, apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Andalkan Tuhan kita seperti Esther. Mengandalkanmu di tiap langkah. Andalkan Tuhan kita seperti Mordekai.
haleluya. Mengandalkan-Mu di tiap langkahku. Kita berdoa. Tuhan berkata rencananya atas engkau tidak pernah berhenti. Mungkin engkau tidak melihat, tapi engkau tidak perlu melihat. Tuhan melihat semuanya. Yang perlu engkau lihat cuma wajah Tuhan. Jangan izinkan masalah menghalangi engkau dengan Tuhan. Biar taruh Yesus di tengah engkau dan masalahmu hari ini. Supaya engkau bisa melihat Tuhan Yesus. Soal masalah, biar Tuhan yang urusi semuanya. Kita fokus pada hikmat yang Tuhan taruh buat kita. Kita harus lakukan apa? Di toko kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita. Kita harus berbuat apa? Fokus ke sana. Maka kita akan lihat sama seperti Esther diangkat Tuhan, kita pun akan diangkat Tuhan. Sama seperti Mordekai diselamatkan Tuhan, maka dimuliakan Tuhan, kita pun akan dimuliakan Tuhan. Seperti Daud, ya mungkin dia juga bisa mengeluh, dia bisa merasa Tuhan jauh, sama kayak kita. Dan Tuhan hargai itu. Tetapi hari ini kita tahu, jangan percaya pada perasaanmu. Engkau bisa percaya Tuhan jauh, engkau bisa merasa Tuhan itu jauh, engkau bisa merasa Tuhan kok gak nolong saya, itu perasaan. Tapi percaya pada janji Tuhan. Sebab apapun perasaanmu, perasaan Tuhan tetap sama terhadap kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pertemuan ini. Terima kasih atas hamba-hamba Tuhan yang mengatur sehingga pertemuan ini terjadi. Hamba-Mu percaya firman ini sedang dibutuhkan oleh umat yang datang ke tempat ini. Hamba-Mu percaya firman Tuhan ini menjadi roti dari sorga yang mengenyangkan kami, air dari sorga yang memuaskan kami. Karena Engkau berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan suatu fakta yang penting dari sorga, karena Tuhan akan memuaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saya percaya di minggu-minggu ke depan apapun yang terjadi, engkau akan tetap dilindungi oleh Tuhan. Engkau akan dilindungi dari sakit penyakit, keluargamu akan dilindungi dari segala bahaya, perusahaanmu dan segala pekerjaanmu akan Tuhan lindungi. Karena engkau sudah mendengar firman ini, engkau sudah menyambut firman ini berlaku dalam hidupmu. Yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang diberkati Tuhan. Thanks Jesus, thank you Jesus, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu lagi, kita akan membahas kasih dan kuasa Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya coba kita bangkit berdiri sama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan
Kau Allahku yang setia. Sekali lagi sebelum kita menerima doa berkat, kiranya saudara terhubung dengan IG GBI Ciputra, supaya saudara bisa mengikuti perkembangan kapan kita kembali bisa beribadah tatap muka baik di tempat ini maupun di Hotel Ciputra. Ya, karena itu saya berdoa, saudara doakan kota Jakarta, doakan Indonesia, doakan para pemimpin bangsa ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau siang hari ini lewat ibadah di tempat ini kami diberkati Tuhan, lewat pujian penyembahan, bahkan lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Lewat pujian kami percaya Tuhan hadir ada di tempat ini di mana kami berada. Dan kami yakin dan percaya di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada mujizat, ada kemenangan, ada pemulihan. Dan waktu kami dengar firman itu tertanam di dalam hati kami. Dan di saat kami melakukannya, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Karena waktu kami melangkah dengan iman, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sehati berdoa untuk hamba-Mu Pastor Yonatan Prawira, yang sudah memberkati setiap kami dengan kebenaran-kebenaran firman. Berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan. Terima kasih. Dan berkati tim yang sudah melayani dalam ibadah kedua di tempat ini. Kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Berkati kami semua. Berkati gereja di tempat ini. Berkati Tuhan gedung ini, pemilik tempat ini, Pak Akong dan Ibu Eva, Tuhan berkati. Terima kasih. Dan kami juga serahkan kota kami, kota Jakarta ke dalam kendalinya Tuhan. Tuhan berkati kota ini. Berkati Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Pak Amin, Tuhan berkati. Dan juga Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Sehingga biarlah para pemimpin kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik, seperti yang Tuhan mau dalam nama Yesus. Terima kasih. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan Tuhan kota kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami semua yang ada di tempat ini juga, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, diberkati Tuhan. Jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Ibadah kami mengandung janji, baik untuk hidup ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Karena itu sebelum kami tinggalkan tempat ini kembali, kami rindu diberkati. Lewat berkat-berkat yang luar biasa yang kami percaya imani, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun 2020, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik di tahun 2020. Engkau tetap jadi kepala di tahun 2020. Engkau tetap hidup dalam kemenangan di tahun 2020. Dan kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta di tahun 2020 ini kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai siang hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua, bahkan keluarga besar kita. Di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap terhubung dengan GBI Ciputra lewat IG kami. Shalom jemaat Tuhan,
Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati.